Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan topik mengenai resesi yang sudah didiskusikan dan digali dari berbagai macam data dan sumber. Apa itu resesi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya. Sedangkan menurut Biro Riset Ekonomi Nasional atau yang disingkat NBER, resesi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh perekonomian berlangsung lebih dari beberapa bulan. Penurunan ini terlihat dalam PDB real, pendapatan real, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir eceran. Sudah tahu kan apa itu resesi? Selanjutnya adalah negara-negara yang berpotensi mengalami resesi, yaitu Amerika Serikat, Eropa, China, Mongolia, Korea Selatan, dan Indonesia. 1. Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terkontraksi 0,6% pada kuartal 2 2022 setelah minus 1,6% pada kuartal 1 2022. 2. Eropa. Mata uang euro yang merosot ke level terlemahnya terhadap dolar sejak akhir 2002 membuat kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap resesi. Kenaikan harga gas alam turut menjadi pemicu ketakutan resesi. 3. China. Menurut laporan Bank Dunia pada Selasa 27 September, China merupakan 86% dari output ekonomi kawasan 23 negara, diproyeksikan tumbuh 2,8% tahun ini. Angka ini merupakan penurunan signifikan dari perkiraan sebelumnya yang berada di angka 5,0%. 4. Mongolia. Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings memperkirakan kondisi keuangan global yang lebih ketat dan dampak geopolitik bakal memperburuk profil keuangan eksternal Mongolia yang lemah. 5. Korea Selatan. Saham Korea Selatan jatuh pada awal Juli 2022 karena investor khawatir kenaikan suku bunga acuan untuk memerangi inflasi bakal memicu perlambatan ekonomi. Analis di Samsung Securities So Jung-hoon menyebut saham Korea Selatan seperti pasar saham Taiwan, sensitif terhadap momentum siklus ekonomi dan bereaksi terhadap ketakutan resesi. 6. Indonesia. Menurut Sri Mulyani, perekonomian Indonesia masih cukup sehat dan aman dari ancaman resesi. Namun, masih ada resiko resesi ekonomi yang dialami Indonesia, yakni sebesar 3%. Kira-kira performa perdagangan apa yang akan paling terimbas resesi? Saat masa resesi, performa perdagangan yang paling akan terimbas adalah performa perdagangan barang tidak bergerak atau perumahan. Para pembeli menjadi ragu dan takut untuk membeli karena menghindari risiko masalah keuangan yang besar. Karena tidak adanya pembeli, maka terjadilah penumpukan pasokan perumahan dan pemilik properti pun akan menjatuhkan harga ke yang lebih rendah dan menyebabkan nilai properti itu turun. Intinya, pergerakan pasar akan terhambat. Jika orang tidak mampu membayar pinjaman, tingkat tunggakan hipotek dan penyitaan juga semakin meningkat. Dan apakah kita tidak disarankan untuk membeli rumah saat resesi? Resesi seringkali dapat mendorong pembeli keluar dari pasar, tetapi itu bukan berarti saat resesi adalah waktu yang buruk untuk membeli. H. Jack Miller, Presiden Guild Financial dan penasihat keuangan strategis di Real Estate Biz, berpendapat resesi bisa menjadi saat yang tepat untuk membeli rumah. Beberapa orang menunda membeli ketika resesi terjadi, tetapi saya pikir ini adalah kesalahan, kata beliau. Ketika harga naik dan permintaan melambat, pembeli biasanya bisa mendapatkan kesepakatan yang lebih baik untuk rumah yang mereka inginkan. Pernyataan pro dalam membeli real estate saat masa resesi. 1. Persaingannya lebih sedikit. Resesi sering menempatkan orang dalam posisi keuangan yang sulit, membuat mereka tidak mampu membeli rumah baru. Hal ini mengakibatkan berkurangnya persaingan dalam pasar bagi mereka yang masih mampu membelinya. 2. Harga yang lebih rendah. Dengan lebih sedikit pembeli, penjual rumah kemungkinan tidak akan lagi melihat banyak penawaran atau perang penawaran untuk properti mereka. Hal ini dapat menyebabkan harga rumah yang lebih rendah. 3. Suku bunga yang lebih rendah. Sama resesi, Bank Sentral akan sering menurunkan suku bunga untuk merangsang ekonomi yang dapat menghasilkan suku bunga yang lebih menguntungkan bagi peminjam yang mendapatkan pinjaman hipotek.
Pernyataan kontra dalam membeli real estate saat masa resesi. 1. Persyaratan pinjaman yang lebih ketat. Untuk melindungi keuntungan mereka selama resesi, pemberi pinjaman dapat melembagakan persyaratan hipotek yang lebih ketat untuk mengurangi kemungkinan peminjam tidak dapat memenuhi pinjaman. 2. Ketidakpastian ekonomi. Banyak orang biasanya kehilangan pekerjaan selama resesi, dan kondisi lain dapat menyebabkan keuangan orang menjadi kurang stabil. Likuiditas bisa menjadi penting selama periode ketidakstabilan ekonomi dan membuat uang Anda terikat di real estate mungkin tidak ideal. 3. Kemungkinan kesulitan menjual rumah Anda. Menjual selama resesi bisa menjadi masalah jika perlu menjual rumah Anda yang saat ini sebelum membeli yang baru. Karena resesi, Anda bisa mendapatkan lebih sedikit uang dari yang Anda harapkan, atau rumah Anda bisa merana di pasar, tergantung pada lokasi Anda. Kondisi perdagangan dan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2022 kembali mencatat surplus, yakni 5,09 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 2,90 miliar dolar Amerika Serikat. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari sampai Juni 2022 secara keseluruhan mencatat surplus 24,89 miliar dolar Amerika Serikat, jauh lebih tinggi dibandingkan capaian pada semester pertama 2021 sebesar 11,84 miliar dolar Amerika Serikat. Apa solusi yang dapat ditempuh Indonesia jika Anda pembuat kebijakan Indonesia? Kita tahu bahwasanya ada rumor yang mengatakan pada tahun 2023 nantinya ada negara yang akan mengalami apa itu resesi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan apa itu resesi dan bagaimana jika saya sebagai pembuat kebijakan akan resesi tersebut tidak terjadi di Indonesia. Bagaimana menurut saya jika saya sebagai pembuat kebijakan agar resesi di Indonesia bisa diminimalisir atau bisa dicegah? Jadi, pemerintah itu harus memangkas perbelanjaan atau pendapatan negara untuk hal yang penting sehingga roda perekonomian di Indonesia ini bisa berjalan dengan stabil. Kemudian, pemerintah harus bisa mendukung usaha lokal untuk menjadi pendapatan nasional yang berdampak di perekonomian negara. Serta pemerintah juga bisa mentransformasikan di sektor digital. Kenapa demikian? Karena banyak masyarakat Indonesia yang sekarang beraktivitas di sektor digitalisasi sehingga pemerintah harus bisa mendorong tersebut. Seterusnya, pemerintah bisa mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak membeli barang dari luar negeri dan bisa mengajak untuk mencintai produk dalam negeri. Dan yang terakhir, pemerintah juga bisa menyuplai bahan pokok atau sembako untuk dalam negeri agar tercipta kestabilan pangan di dalam negeri sehingga bisa mencegah terjadinya apa itu yang dimaksud dengan bencana kelaparan di Indonesia. Solusi dalam menghadapi potensi resesi. Solusi-solusi tersebut diantaranya yang pertama, stay liquid and low risk. Solusi pertama adalah kita punya aset liquid yang ready ketika kita mau pakai. Karena ketika ada krisis dan kita punya rumah, mobil, properti, dan lain-lain, when the economic crisis, itu bakal kena diskon yang sangat anjlok. Yang kedua, plan your debt. Kalian harus tetap keluarkan duit untuk utang, cicilan, dan lain-lain. Jangan menambah hutang yang sifatnya konsumtif. Jikalau ingin berutang produktif, tentukan yang pertama, evaluasi. Apakah saat ini yang tepat untuk berutang? 2. Lakukan proyeksi yang tepat sebelum berutang atau jika ingin berinvestasi. Yang ketiga, apakah akan bermanfaat atau malah jadi liabilitas. Yang ketiga, protect yourself. Kita harus memiliki dana darurat. Yang pertama, jika kalian tinggal atau hidup sendiri, siapkan 3 kali pengeluaran. Yang kedua, saat pandemi disarankan siapkan 6 kali pengeluaran. Yang ketiga, dan sekarang untuk menghadapi resesi, kita siap 12 kali pengeluaran. Memiliki asuransi antara lain asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dan asuransi jiwa. Optimize cash flow. Menurunkan lifestyle. Terkadang itu hanya sesuatu yang kita mau, bukan kita butuh. Lebih bagus jika expense, wants, needs, investment bisa ke-fill dari fixed income. Kurangi semua budget makanan, budget gadget, mobil, rumah. Tetapi jika dipakai, tidak apa-apa. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, akibat kebijakan moneter yang agresif, laju pertumbuhan ekonomi akan terhambat sehingga ancaman resesi semakin sulit dihindari. Mendorong pembeli keluar dari pasar,
Resesi bisa menjadi saat yang tepat untuk membeli rumah. Selama resesi, bank sentral akan sering menurunkan suku bunga untuk merangsang ekonomi. Aset yang sudah dicairkan karena butuh waktu untuk jual asetnya. Jika kalian tinggal atau hidup sendiri, siapkan 3 kali pengeluaran. Neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2022 kembali mencatat surplus, yakni 5,09 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus bulan sebelumnya sebesar 2,90 masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian. Konsumsi pemerintah masih terkontraksi sebesar 5,24%, terutama bersumber dari penurunan belanja barang untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang membaik. Sekian video dari kelompok kami dan berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.